Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas soal materi resiko investasi dalam sekuritas. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya investasi itu tidak ada yang tidak berisiko. Tentu investasi ada hal yang berisiko. Nah, pertanyaannya adalah, sorry, eh, maka pertanyaannya adalah, pertama bagaimana cara kita coba sebentar. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kita meminimalisir resiko. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita mengkalkulat risiko. Jadi kalau misalnya kita bisa mengkalkulasi berapa sih risiko yang akan kita terima kalau misalnya kita beli saham ini, beli saham ini. Nah, terus kalau misalnya ternyata kita tahu risikonya tinggi, nah, kita bisa tentukan apakah kita akan tetap membeli saham tersebut atau misalnya kita tetap keep saham tersebut, hold saham tersebut, atau misalnya pada akhirnya kita akan menjual saham tersebut. Nah, poin-poin ini yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Nah, berbicara tentang resiko, dalam konsep saham, resiko ini didefinisikan sebagai selisih antara return aktual atau kita nyebutnya actual return, imbal hasil yang kita terima dengan expected return. Jadi ada dua istilah di sini. Ada actual return, ada expected return. Nah, selisihnya, jadi misalnya kita tuh berharap sebenarnya imbal hasil investasi dalam bentuk persentase 30%. Ternyata yang kita terima adalah 15%. Nah, berarti ada resiko 15%. Nah, jadi resiko yang dimaksud dalam saham adalah kita bisa saja tidak menerima senilai apa yang kita perhitungkan atau apa yang senilai return atau imbal hasil yang kita harapkan. Nah, semakin besar resiko, semakin besar kemungkinannya, berarti semakin besar juga resiko investasi. Nah, resiko investasi itu dipengaruhi oleh faktor apa saja? Yang pertama adalah resiko suku bunga. Jadi, tingkat suku bunga itu akan mempengaruhi berapa return atau imbal hasil yang akan kita terima. Terus resiko kondisi pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, terus juga resiko finansial, kondisi keuangan perusahaan. Nah, termasuk di dalamnya adalah soal resiko likuiditasnya. Apakah perusahaan punya dana yang cukup untuk bisa tetap beroperasi atau tidak, atau memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Nah, terus kalau misalnya resiko nilai tukar mata uang asing, nah ini juga pasti akan berpengaruh. Misalnya sekarang eh, rupiah nilai tukarnya lebih rendah terhadap dolar. Nah, itu pasti akan mempengaruhi berapa tingkat imbal hasil yang akan diterima oleh investor. Nah, kenapa itu bisa mempengaruhi? Tentu keberlangsungan ini kalau udah pernah dibahas soal lingkungan ekonomi bisnis, bahwa apa yang terjadi di sekitar lingkungan ekonomi bisnis perusahaan
baik secara makro maupun secara mikro itu akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Nah, untuk lebih detailnya silakan teman-teman simak lagi materi tentang lingkungan ekonomi bisnis atau environmental bisnis. Nah, kalau misalnya kita kategorikan, resiko itu dibagi dua jenis. Ada resiko sistematis, yang pertama ada yang disebutnya resiko pasar. Nah, apa bedanya resiko sistematis dengan resiko pasar? Nah, kalau misalnya resiko pasar itu biasanya dia tidak dapat diantisipasi. Nah, jadi misalnya, oh ini maksudnya tidak dapat diantisipasi itu kita sebelumnya kita bisa membaca gejalanya, tapi sebetulnya akan sangat sulit untuk melakukan identif atau melakukan antisipasi atas kondisi yang terjadi. Misalnya kebijakan pemerintah terhadap tingkat suku bunga, misalnya menaikkan tingkat suku bunga atau menurunkan tingkat suku bunga. Terus juga misalnya yang dekat-dekat ini, misalnya menaikkan PPN, misalnya jadi 12%. Nah, terus juga terjadi inflasi. Nah, itu akan sulit untuk melakukan diversifikasi. Nah, tapi kalau misalnya resikonya eh, tidak sistematis atau spesifik, nah itu bisa dilakukan diversifikasi untuk mengatasi masalah resiko tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan diversifikasi? Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah kita tidak menempatkan semua aset kita pada satu tempat atau satu jenis aset. Nah, kan kini kita bicara soal manajemen investasi dan portofolio dibagi dua jenis. Ada aset keuangan, yang kedua adalah aset real. Nah, jadi diversifikasi adalah kita mengelompokkan aset keuangan juga ada turunannya ya. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada waran, ada ini masuknya waran, terus juga deposito. Nah, sedangkan aset real biasanya emas, properti. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mendiversifikasikan aset kita atau uang kita dalam aset keuangan ataupun aset real. Nah, diversifikasi tadi itu tergantung profil resikonya, profil resiko investornya seperti apa dalam menghadapi resiko. Kalau misalnya ternyata dia adalah orang yang konservatif, dia pasti tipikalnya adalah risk adverse. Artinya risk adverse itu dia menghindari resiko. Dia pasti akan cari produk-produk investasi yang sifatnya aman gitu ya, sifatnya aman. Nah, kalau misalnya dia moderat, dia akan cari tingkat, dia akan lebih memprioritaskan mungkin persentasenya 50-50 ya. Nah, dia tetap pengen dapat untung, jadi dia cari tingkat apa produk investasi yang memberikan imbal hasil. Nah, tapi juga tidak memiliki resiko yang terlalu tinggi. Nah, sedangkan investor agresif ini berbeda dari investor konservatif maupun investor moderat. Nah, investor agresif ini dia cenderung akan memilih produk investasi, ya, produk investasi yang justru dapat memberikan tingkat imbal hasil yang
tinggi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya resiko aset itu, resiko dalam manajemen investasi itu dibagi ke dalam beberapa kategori. Jadi ada aset tunggal. Aset tunggal tuh ya dia investasinya hanya pada satu jenis aset aja. Nah, entah itu misalnya aset real atau misalnya aset keuangan. Tapi yang pasti hanya satu jenis aset saja. Nah, ada juga yang disebut resiko portofolio. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko portofolio? Portofolio itu kita ibaratin eh, sebuah wadah gitu ya. Nah, di situ dalam wadah ini dia ada macam-macam. Ada buah, misalnya simpen buah gitu ya. Ada mangga, terus juga ada durian, misalnya. Nah, terus juga ada pisang. Nah, jadi dia macam-macam. Jadi yang namanya portofolio itu bisa jadi terdiri dari satu instrumen investasi, tapi terdiri dari beberapa jenis saham. Instrumen investasi, misalnya kita ngambil contoh saham. Nah, saham ini dia punya beberapa jenis saham, misalnya dia punya saham GEAA, Indofood, BBRI, terus BBCA. Nah, jadi kan terdiri dari beberapa jenis saham. Nah, itu disebutin namanya portofolio saham. Nah, tergantung jenis asetnya apa. Nah, ketika kita menghitung satu aset tunggal, maka pendekatan yang digunakan atau kita yang harus kita pahami dulu adalah ada dua istilah. Yang pertama adalah varian dan yang kedua adalah standar deviasi. Nah, tapi ada tambahannya di sini, ada disebutnya namanya koefisien variasi atau kita nyebutnya adalah COVAR. Nah, apa sih varian dan standar deviasi? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, dalam konsep investasi, sebenarnya bukan hanya dalam konsep investasi, deviasi varian ini umum dipakai untuk konsep-konsep statistika. Jadi, kalau misalnya kita pengen tahu berapa sih resiko investasi, nah biasanya yang dilihatnya adalah standar deviasinya berapa, variannya berapa. Nah, kita definisiin dulu apa itu varian. Nah, secara konsep sederhana, analoginya kayak gini. Misalnya ada di satu kelas, nah ada nilai ujian. Si A ini misalnya dapat 75, si B ini misalnya dapat 80, si C ini dapat 77, si D ini dapat 74. Nah, masing-masing siswa itu dapat nilai yang beda-beda. Makanya kita nyebut varian atau kita nyebut sederhananya adalah bervariasi. Nah, variasi dari masing-masing nilai ini, kalau misalnya ternyata variasinya nggak terlalu jauh, ini kan nggak terlalu jauh ya, 75, 80, 77, 74. Maka kita nyebutnya variansnya kecil. Varians yang kecil biasanya juga nilai deviasi standarnya juga rendah. Nah, ketika nilai deviasi, nah ini makanya di sini ada semakin besar varian, biasanya juga ditandai dengan standar deviasi, ya, standar investasi yang juga semakin tinggi. Nah, artinya nilai rata-ratanya itu selisihnya tidak terlalu jauh ketika dirata-ratakan. Beda kalau misalnya di kelas yang lain, misalnya di ini satu kelas, misalnya ini kelas A, nah di kelas B, si A ini dapat 40, si B ini dapat 95, si C ini dapat 80, si D ini dapat 25. Nah, maka bisa dikatakan nilai variannya cukup besar sehingga standar deviasinya akan tinggi. Nah,
Bentuk mana di antara dua kelas ini yang kita bisa prediksi atau kita bisa prediksi nilai resikonya paling tinggi dan paling rendah? Kalau kita lihat, semakin tinggi selisih antara nilai satu dengan nilai lainnya, maka akan semakin tinggi juga nilai varian maupun nilai standar deviasinya. Ketika semakin tinggi nilai varian atau standar deviasinya, maka sebetulnya resikonya juga akan semakin besar. Nah, karena simpangannya jadi terlalu jauh. Jadi kita tidak bisa memprediksi sebetulnya nih nilai, kita bisa memprediksi, tapi karena simpangannya terlalu jauh, maka ketika diambil nilai rata-ratanya, nilai rata-rata yang diambil adalah nilai dari simpangan yang selisih yang terlalu besar gitu. Maka semakin deviasinya semakin kecil, resikonya sebetulnya juga akan semakin nah, resikonya juga akan semakin rendah. Nah, ada pendekatan rumus yang bisa dipakai untuk menghitung aset tunggal dengan pendekatan rumus varian dan deviasi. Jadi, yang pertama kita ngitung berapa sih nilai varian dari tingkat imbal hasilnya. Nah, rumusnya adalah varian return sigma dari return ke I atau tingkat imbal hasil ke I itu waktunya ke periode berapa dikurangi expected return, nah pangkat 2 dikali dikali probability kejadian tingkat imbal hasil pada periode ke I. Nah, sedangkan untuk deviasi standarnya, ini itu rumus deviasi standar, ini tuh rumus varian return. Nah, varian return dikali pangkat setengah atau varian return pangkat kuadrat. Nah, itu rumusnya. Nah, contoh misalnya kita punya data nih saham DEF. Karena kan kita tadi ngitung aset tunggal ya, kita ngomongin aset tunggal. Berarti aset tunggal itu cuma satu sahamnya. Jadi cuma satu jenis saham. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung aset tunggal, bukan untuk menghitung portofolio. Nah, jadi misalnya ini ada beberapa periode, periode pertama, periode kedua, tiga, empat, lima. Atau kita nyebutnya bulan lah, misalnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, atau bisa juga tahun. Nah, di di periode pertama, dia returnnya, tingkat imbal hasilnya, itu adalah 7%. Nah, terus di sini 10%, sorry, bisa dihapus. Nah, sini tingkat imbal hasilnya adalah 1%, ini 10%, ini 15%. Nah, probability-nya ini kalau ditotalin, ini harus sama dengan sampai 100%. Ini 20, 20, 30, 10, 20, 20, 20, 40, 70, 80, 90, 100. Nah, bagaimana cara kita menghitung expected return? Expected return itu rumusnya adalah RI dikali dengan probability. Nah, jadi kita kalikan ini dengan ini. Nah, probability biasa sudah diketahui dari soal, terus juga tingkat imbal hasilnya juga sudah diketahui dari soal. Maka kita dapat expected return-nya atau return yang diharapkan, karena probability ini
Pak ini probability angkanya dari mana? Oh, probability ini angkanya dari asumsi. Kalau dalam konteks realnya, bagaimana cara kita menghitung probability? Nah, kita bisa lihat sebenarnya dari data historis. Nah, di periode yang sama, kita biasanya dapat imbal hasil berapa persen untuk aset tunggal kita. Nah, katakanlah ini data historisnya bilang, oh 20% kemungkinannya kita dapat. Nah, berarti, oh yaudah lah, berarti expected return-nya 0,014. Nah, terus dijumlah, dihitung untuk semua, lalu dijumlahkan. Maka kita dapat nih, expected return-nya adalah 0,08. Nah, dari expected return ini, kita coba lihat lagi ke rumusnya. Nah, kita hitung nilai varian return-nya. Nah, tapi sebelum nilai varian return-nya, karena rumusnya kan R, nah return, nilai return ini dikurangi nilai expected return. Nah, terus dipangkat dua kan, maka ini rumus variannya. Kita lihat. Ya, sorry. Bisa dihapus ya. Jadi ini dan ini adalah rumus varian returnnya. Nah, jadi ini sebenarnya breakdown aja step-stepnya. Jadi step finalnya sebetulnya ini yang dipakai. Nah, ini kalau lihat di rumus ini kan sama ya, varian return jumlah dari return dikurangi expected return pangkat 2 dikali PRI. Nah, jumlah yang dipakai dari return, nah ini yang nilainya. Nah, kalau udah gitu nanti silakan dijumlahkan aja nilai totalnya dia dapat berapa. Nah, ini nilai deviasi standarnya kita udah dapat nih variannya, varian returnnya adalah 0,000202. Nah, terus rumus deviasi standarnya adalah dari varian dikali pangkat 1,5. Maka kita dapat 0,4449 atau kita persentasekan maka kita dapat 4,419%. Nah, dari situ belum selesai. Kita harus hitung berapa koefisien relatifnya atau koefisien variasinya. Nah, koefisien variasinya rumusnya adalah standar deviasi dibagi return yang diharapkan. Tadi standar deviasinya berapa? Ini berarti kita pindahin ke sini 0,449 atau 4,49%. Nah, dibagi expected return. Expected return-nya ini dibagi 8%. Maka kita dapat 0,56125 atau kita dapat 56%. Nah, semakin tinggi persentasenya, maka akan semakin tinggi resikonya. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma punya saham ini aja, tapi ternyata saham ini berfluktuasi banget. Kadang dia 7%, kadang dia di periode kedua ternyata 1%, di periode ketiga 8%, di periode keempat 10%, di periode kelima 15%. Nah, fluktuasinya itu tinggi, bahkan di periode kelima naiknya bisa 15%. Nah, saham itu punya dua kemungkinan ketika dia berfluktuasi. Nah, dia bisa naik, dia bisa turun. Makanya itulah yang disebut dengan resiko. Jadi kalau misal fluktuasi yang naik ya justru nggak masalah. Tapi kan tidak ada yang bisa memprediksi apakah saham ini punya punya apa ya, punya pola, punya pattern, dia akan terus naik atau justru dia akan turun. Jadi semakin fluktuatif saham, maka justru akan semakin beresiko. Nah, apakah resiko tadi bisa diterima atau tidak, tergantung tadi profil resiko masing-masing investor.
Nah, untuk menghitung silahkan ini dijumlahkan. Varians ini Pak angkanya dari mana? Angkanya ini tinggal dijumlahkan aja dari sini sampai sini. Ini dijumlahkan, maka didapat angka ini. Kan rumusnya ini sesederhana sigma ya. Gitu. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung estimasi resiko aset tunggal. Record nih. Oh, nggak muncul. Oke, nah, selanjutnya, selanjutnya nih dalam manajemen portofolio, kita kenal bahwa semakin banyak portofolio yang masuk, maka risiko yang akan diterima oleh investor itu akan semakin kecil atau akan semakin berkurang. Nah, tapi ternyata pengurangan risiko ini juga ada batas maksimumnya. Jadi nggak bisa misalnya terus-terusan ditambah portofolionya, terus kita berharap bahwa risikonya jadi akan semakin kecil atau bahkan risikonya jadi nol gitu ya, makin kita tambah terus portofolionya, kita tambah, kita diversifikasi terus misalnya aset investasinya. Nah, itu juga tidak lantas membuat risikonya jadi nol. Nah, terus bagaimana kita melihat risiko portofolio ini? Nah, kita bisa pakai rumus ini. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal resiko aset tunggal, kita udah masuk nih ke resiko portofolio. Nah, rumus awalnya, rumus sederhananya adalah resiko portofolio itu standar deviasi dari portofolio sama dengan standar deviasi saham KI. Nah, N itu adalah jumlah sahamnya, nah, dikali 1/2 atau N sorry bukan dikali, pangkat 1/2. Misalnya gini, resiko per satu sekuritas itu nilainya adalah 0,20. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin 100 saham, nah kita mau nambahin 100 saham, nah resikonya itu cuma akan berkurang senilai 0,20 dari 0,20 jadi 0,02. Jadi nggak tiba-tiba menghilangkan tadi awalnya dari 20% gitu ya resikonya. Terus kita, oh ya udahlah, kalau kita punya satu saham, resikonya itu 20%. Nah, udah saya beli deh 100 saham. Nah, resikonya turun nih, turun jadi 2%. Nah, tapi tidak bisa menghilangkan, ya udah berarti kalau saya tambah lagi deh misalnya 200 saham. Nah, ini kayaknya nol nih. Nah, itu nggak ada. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini. Jadi, grafik penelitian ini dari berbagai artikel menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun ditambah ke titik maksimum pun tetap batas resikonya tuh nggak bisa dihilangin sama sekali. Jadi misalnya ini resiko paling kecil itu kita ngambil misalnya kalau jumlah saham, ini kan jumlah sahamnya 80, udah nggak lurus kayaknya. Ntar, maaf, 80. Nah, resiko investasinya cuma 2%. Tapi makin kecil, nah kayak misalnya kita punya satu nih, punya satu, dia resikonya justru akan makin besar, guys. Satu ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau kita punya satu, itu makin makin besar. Kita punya satu, resikonya ini katakanlah 9%. Nah,
Terus kita misalnya punya 5, itu turun. Jadi makin kita punya banyak saham dalam portofolio, resikonya itu akan semakin turun. Tapi tetap turunnya itu tidak akan pernah mencapai titik nol. Nah, di beberapa penelitian nih, ada yang bilang berapa sih jumlah minimal saham yang harus kita punya agar bisa menekan resiko. Ada yang bilang 8 sampai 16, 8 sampai 20, ada juga yang bilang 20 saham. Oke, nah itu pengantar untuk resiko portofolio. Selanjutnya pertanyaannya adalah kalau misalnya kita mau meminimalisir resiko portofolio, berarti kan kita harus bisa nih menghitung berapa sih nilai risiko portofolio yang kita punya. Nah, yang pertama adalah kita mesti tahu dulu berapa nilai varian dari setiap sekuritas atau setiap saham yang kita punya. Yang kedua adalah berapa nilai kovariannya. Yang ketiga adalah berapa sih bobot untuk masing-masing portofolio. Nah, apa sih kovarian? Nah, kovarian ini adalah ukuran yang biasanya nunjukin si dua, kan namanya juga portofolio. Portofolio itu pasti terdiri dari lebih dari satu saham. Lebih dari satu saham. Nah, makanya yang dihitung adalah menggunakan rumus kovarian. Nah, kita akan coba lihat. Nah, ini rumusnya. Sorry, ini ada dua sama aja sih. Nah, ini yang pertama untuk menghitung expected return kita pakai rumus yang ini. Nah, tapi kalau misalnya si probability ini nggak diketahui, berarti kita pakai rumus alternatif yang di bawahnya expected return sigma sama dengan 1 dikali R1 dibagi N. Terus ini ada rumus untuk menghitung standar deviasinya. Ini sebenarnya sama kayak ngitung rumus standar deviasi sama variannya yang di single asset sebenarnya sama. Nah, baru yang ketiga kita ngitung berapa sih nilai kovariannya. Nah, ini step-stepnya sebenarnya udah ngurut. Jadi nanti teman-teman tinggal ikut aja. Langkah pertamanya apa, keduanya apa, ketiganya ngitung varian, keempat sampai ke 6. Nah, rumus kovarian ini bisa disederhanakan jadi kayak gini. Nah, atau misalnya nilai ini untuk rumus probabilitas dia pakai yang ini. Oke, misalnya di sini ada contoh kasus. Ada data saham, saham A dan saham B. Periodenya 4 periode. Return sahamnya itu 20%, 15%, 18%, 21%. Saham B 15%, 20%, 17%, 15%. Nah, ini kan makanya dia disebut resiko portofolio karena dia lebih dari satu saham. Makanya dia membentuk portofolio. Nah, gimana? Ya, kita hitung dulu. Jadi step pertama adalah kita akan menghitung nilai expected return untuk masing-masing emiten. Jadi dihitung dulu expected return saham A-nya berapa, expected return saham B-nya berapa. Nah, tinggal dijumlahin aja 20% tambah 15% tambah 18% dibagi 4 tuh jumlah periodenya, maka kita dapat 18,5 dan 16,75. Nah, selanjutnya kita ngitung nilai varian. Nah, nilai variannya tadi 20% itu kan rumusnya berarti return ke I dikurangi expected return I pangkat 2. Nah, ditambah sama sih ini selanjutnya juga sama gitu terus. Nah, sampai di akhirnya dibagi jumlah periodenya. Nah, maka didapat 5,25. Nah, ini untuk nilai dari variannya, varian saham A. Jadi kita ngitungnya satu-satu dulu. Expected return A, expected return B, varian A, varian B. Nah, baru udah itu kita ngitung standar deviasinya. Standar deviasinya tuh di akar dikuadratin. Nah, akar kuadrat dari 5,25 kita dapat 2,29. Nah, kalau udah kita lihat apakah ada korelasi atau kovarian antara saham A dengan saham B. Maksudnya apakah saham A dan saham B ini ketika saham A naik, apakah saham B juga naik? Terus misalnya ketika saham A turun, apakah saham B juga turun? Nah, itu kita lihat kovariannya berapa.
Nah, rumusnya tadi bisa pakai rumus yang ada di depan. Nah, ini pembahasannya. Maka didapatlah nilai RAB-nya adalah minus 0,9852. Nah, tapi belum selesai. Terus di akhirnya kita mesti tahu berapa proporsinya. Misalnya dijelasin bahwa kita punya 1 miliar. Ternyata 1 miliar ini 65%, artinya 650 juta misalnya masuk ke saham A, 350 jutanya masuk ke saham B. Maka resiko portofolionya kita bisa hitung. Jadi 65% pangkat 2 dikali 0,0229 itu dari yang depan, dari sini. Nah, dari sini 0,229. Nah, terus yang 0,025 ini juga dari sini, dari standar deviasi saham B. Ini proporsi rumusnya ada di depan. Nah, pakai yang ini. Ini pakai yang ini. Hmm. Ini langkah 6 soalnya. Nah, ditambah 2 dikali 0,65 dikali 0,35. Nah, dikali minus. Nah, minus itu dari RAB yang ini. Nah, minus 0,9825. Maka singkatnya didapat nilai akhir adalah 0,00051565. Nah, terus nilai standar ini baru nilai varian. Nilai varian dari saham A dan B. Kan kita ngitungnya portofolio. Nah, baru kita mencari nilai standar deviasinya berapa. Standar deviasinya dipangkatin. Nah, pangkat 1,2 atau 0,5. Maka kita dapat 0,3956. Nah, jadi kalau misalnya kita beli saham A dan B secara terpisah, terus kita jadikan portofolio, kita misalnya cuma beli saham A aja atau saham B aja. Nah, kalau misalnya kita beli saham eh, A aja atau B aja, nah, kita punya resiko itu sebesar 2,29% sama 2,05%. Tapi kalau misalnya kita beli saham A dan B, maka dari 2% itu bisa turun jadi 0,39% tuh di bawah 1%. Maka ini sesuai dengan teori yang tadi semakin banyak portofolionya maka resikonya akan semakin kecil. Nah, ini sebenarnya untuk membuktikan apakah kalau misalnya kita beli saham A dan B, apakah akan menurunkan portofolio atau apakah akan menurunkan resiko portofolio atau tidak. Nah, ternyata iya terbukti akan menurunkan resiko portofolio. Nah, di sini ada soal, silahkan teman-teman kerjakan, ada 4 periode saham K dan saham L. Ini returnnya silahkan dihitung menggunakan metode yang tadi dikerjakan di kertas folio bergaris, dikumpulkan nanti ketika masuk kelas di minggu depan. Nah, itu materi untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.